Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klasen Arifin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai program apa saja yang berada dalam C++ dasar. Pembahasan utama tersebut dari 4, yaitu percabangan, perulangan, array, dan function. Oke, jadi di sini saya akan membuat sebuah flowchart. Ini terkait dengan struktur belanja ya. Yang pertama jumlah belanja, kemudian masuk ke proses berupa memasukkan nama barang, jumlah barang, kemudian harga. Kemudian terdapat suatu if atau jika. Jadi langsung saja. Yang pertama adalah masuk ke include IOStream. Langsung ketik IOStream, kemudian using namespace std. Kemudian kita akan membuat function terlebih dahulu berupa struktur pembelian. Kemudian selanjutnya kita akan masuk penggunaan array ya, dalam hal ini berupa string, terus nama barang, kemudian integer berupa jumlah, kemudian double berupa harga, satuan. Selanjutnya berupa fungsi lagi berupa hitung, double hitung, total pembelian secara keseluruhan ya jadinya. Kemudian masuk cons pembelian. Jadi pembelian 2 kali, dalam hal ini array-nya ini berupa pembelian. Kemudian ini terjadi jumlah barang. Ini juga penggunaan array ya. Selanjutnya merupakan double lagi untuk manggil fungsi berupa total sama dengan 0.0, artinya dilakukan secara angka 0 di awal. Kemudian penggunaan for secara pengulang berupa integer i sama dengan 0, kemudian i lebih dari jumlah, jadi ditentukan dari jumlah barangnya tersebut ada berapa. Kemudian ditambah plus i, kemudian total itu adalah tambah sama dengan pembelian. Pembelian array i, kemudian jumlah dikali pembelian array i, kemudian harga satuan ya. Kemudian return berupa total, jadi dikembalikan ke total awal berupa angka 0. Kemudian selanjutnya penggunaan fungsi lagi berupa void untuk mencetak struknya. Cons pembelian, kemudian pembeli berupa array dan juga integer jumlah barang. Hampir sama dengan double ya. Cuma penggunaannya void ini hanya berupa pengembalian ke fungsi awal. Kemudian out untuk mencetak berupa struk belanja atau struk belanja. Nah selanjutnya for untuk pengulangan berupa integer i sama dengan 0, titik koma, kemudian i itu lebih dari jumlah barang. Kemudian total, kemudian outnya berupa pembelian array i berupa nama barang,
kemudian cetak lagi berupa harga yang akan ditujukan ya, kemudian pembelian integer i, kemudian dikali di titik jumlah barang, jumlah ya, kemudian untuk mencetak pos berapa yang akan keluar, kemudian pos, kemudian akan menunjukkan berupa harga rupiahnya berupa pembelian integer i berupa titik harga satuan yang akan keluar. Nah, selanjutnya si out-nya ini akan kita cetak si out, kemudian berupa garis panjang ya, garis putus-putus panjang, bukan, maksudnya total rupiah belanjanya berupa hitung total pembelian, atau dalam hal ini berupa total pembelian secara keseluruhan dalam kurung pembelian jumlah barang. Kemudian akan dicetak lagi, dan yang selanjutnya kita akan masuk berupa integer main atau main utamanya ya. Dalam hal ini kita berupa const integer berupa maksimal barangnya sama dengan 3, artinya kita hanya memasukkan sebanyak 3 kali barang. Pembelian daftar barang atau daftar belanja menggunakan array, kali ini berupa max barang. Selanjutnya penggunaan for untuk pengulangan berupa integer i sama dengan 0, kemudian i berupa maksimal belanja. Yang selanjutnya adalah berupa si out untuk mencetak, artinya adalah masukkan nama barangnya. Nama barangnya sesuai yang mereka pesan. Ada pengulangan secara dari angka 1 berupa i angka 1 dari awal nomor 1, kemudian cetak lagi titik 2 spasi. Nah, selanjutnya kita masukkan si in berupa daftar belanja berupa array i, nama barang, terus berupa si out kembali untuk mencetak, masukkan jumlahnya, jumlah barang. Kemudian si in-nya berupa daftar belanja. Jumlah kemudian si out-nya akan mencetak berupa masukkan harganya atau masukkan harga secara manual ya.
setiap harga pasti bakal berbeda-beda pastinya. Kemudian CI-nya adalah berupa daftar belanja. Daftar belanja berupa titik harga. Satuan titik koma. Kemudian si out-nya ini berupa percetakan barang atau cetak struk ya. Kemudian langsung ke bawah berupa cetak struk, berupa dalam kurung daftar belanja. Kemudian maksimal barang, max barang. Char, kita akan menggunakan char untuk penggunaan kondisi ya, berupa belanja lagi. Si out-nya adalah apakah ingin berbelanja lagi atau berupa jawaban ya atau tidak, atau y atau n. Terus kemudian CI-nya berupa kata belanja lagi. Titik 2 titik koma. Kita langsung menggunakan if berupa belanja lagi sama dengan y kecil, atau dalam hal ini penggunaan y besar, atau bisa keduanya ya. Sama pemanggilan variabel tersebut terpanggil, maka kondisi tersebut dinilai benar. Kemudian si out-nya adalah Anda memilih untuk berbelanja kembali. Kemudian penggunaan else berupa si out terima kasih telah berbelanja di sini. Itu berupa program telah selesai ya, atau transaksi telah selesai dilakukan. Kemudian penggunaan return 0 ya. Kemudian langsung execute, compile and run, dan hasilnya keluar. Kita akan diminta memasukkan nama barang satu, nama buah, jumlahnya berupa 1, dan harga satuannya misalnya adalah Rp3.000. Kemudian yang kedua, kita akan masukkan berupa apel. Kemudian masukkan jumlah adalah 5, dan harga satuannya kita masukkan 9.000. Kemudian yang ketiga adalah kita masukkan berupa sawi. Kemudian masukkan jumlahnya 1 dan harga satuannya misalnya 4.000. Dan hasilnya telah keluar. Apakah ingin berbelanja lagi? Jika tidak, maka telah selesai program dijalankan. Jadi dari program C++ sendiri memang dapat beberapa dasar berupa pengurangan, beberapa percabangan, perulangan, array, dan function. Jadi ini hanya program sederhana yang kita lakukan secara sehari-hari ya. Jadi secara mudah untuk penyederhanaannya, cara mudah untuk melakukan block coding yang berada di C++. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.